Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Ustadz Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang pertama kali dalam pelajaran akidah dan akhlak. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita untuk berdoa. Maka berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang saleh-salehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah dan akhlak. Nah, pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kalimat thayyibah. Nah, kita akan membahas kalimat thayyibah. Untuk mengetahui apa itu kalimat thayyibah, mari simak video berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang kita sebutkan ketika melihat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menakjubkan, dan sesuatu yang aneh. Sekarang marilah kita sama-sama mencari tahu apa saja kalimat thayyibah itu. Kalimat yang pertama adalah subhanallah. Subhanallah juga bisa disebut dengan kalimat tasbih dan memiliki arti maha suci Allah. Baiklah ananda yang soleh-solehah, sekarang Ustadz akan mencontohkan bagaimana kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah, indah sekali bulan itu, maha suci Allah yang telah menciptakan bulan. Nah, seperti itulah kita mengucapkan subhanallah. Baiklah ananda soleh-solehah, kalimat subhanallah merupakan kalimat zikir yang disunahkan untuk kita ucapkan setelah kita salat 5 waktu. Nah, seseorang diharuskan untuk membiasakan dirinya mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena kalimat subhanallah adalah kalimat yang mudah diucapkan di lisan dan memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan berat timbangannya, dan dicintai oleh yang maha pemurah. Subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Riwayat Bukhari. Nah, seperti itulah ananda yang saleh-salehah. Baiklah ananda, selain peristiwa yang Ustadz contohkan tadi, masih ada peristiwa lain yang harus kita mengucapkan subhanallah. Contohnya ketika kita melihat keindahan alam semesta ini, ketika kita melihat gunung, subhanallah, gunungnya bagus sekali ya, maha suci Allah yang telah menciptakan gunung. Seperti itu. Jangan wow, bukan seperti itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Lalu apalagi ketika kita melihat sesuatu yang baru dan itu aneh, maka kita ucapkan subhanallah. Ketika kita mendapatkan nikmat yang besar dari keagungan Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Lalu ketika kita mendapati seorang imam salah dalam mengimami salat, maka kita ucapkan subhanallah, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang kalimat subhanallah. Sekarang kita akan lanjut ke kalimat berikutnya. Mau tahu kan? Maka dari itu tetap simak video selanjutnya. Baiklah ananda saleh-salehah, kalimat selanjutnya adalah Masya Allah. Masya Allah diucapkan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Namun, ada peran manusia dalam suatu kejadian yang indah tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Yang pertama
pertama adalah masjid. Nah, ketika kita melihat masjid, maka kita harus mengucapkan Masya Allah. Lalu ketika kita melihat taman bunga, maka kita juga mengucapkan Masya Allah. Dan ketika kita melihat fisik seseorang yang kuat, maka kita ucapkan Masya Allah. Nah, kenapa kita mengucapkan Masya Allah? Karena kita takjub akan apa yang kita lihat. Baiklah Anda yang soleh dan solehah, kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah, yang berarti atas kehendak Allah. Maksudnya segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah semata. Kalimat Masya Allah terkadang mengandung kekaguman, keheranan, harapan, dan surprise. Dengan membiasakan mengucapkan Masya Allah, kita akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah mampu bertindak apa saja kepada hambanya yang ingkar. Baiklah ananda yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita telah mengetahui 2 kalimat thayyibah. Yang pertama adalah Subhanallah dan yang kedua adalah Masya Allah. Nah, marilah bersama-sama kita memahami kalimat selanjutnya. Baiklah anak yang soleh dan solehah, sekarang kita akan lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya adalah kalimat Allahu Akbar. Sekarang kita akan bersama-sama memahami apa yang dimaksud dengan kalimat Allahu Akbar. Disimak ya. Baiklah ananda yang soleh dan solehah, sekarang kita akan cari tahu apa arti Allahu Akbar. Allahu Akbar bisa disebut juga dengan kalimat takbir, yang berarti Allah Maha Besar. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar, kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk penghambaan diri, dan satu lagi adalah bentuk perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian hanya Allah yang Maha Besar. Allah sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Bagi Allah itu sangatlah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yasin ayat 82. Nah, kalimat Allahu Akbar biasanya diucapkan ketika orang sedang berpidato, atau ketika sedang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan ketika berperang. Ustadz akan mencontohkan satu per satu. Dilihat ya. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Takbir, Allahu Akbar.
Nah, seperti itulah kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ananda yang soleh dan solehah, setiap kita melaksanakan sholat, pasti kita diawali dengan bacaan takbir. Nah, takbir itu disebut dengan takbiratul ihram. Dengan membaca takbir, kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah adalah zat yang maha besar. Dan secara tidak langsung, kita akan menjadi orang yang rajin salat 5 waktu dalam sehari, dalam keseharian kita. Baiklah ananda yang soleh dan solehah, sekarang Ustadz akan memberitahu kepada kalian semua hikmah-hikmah kita mengucapkan kalimat thayyibah. Baiklah. Baiklah ananda yang soleh dan solehah, setelah kita belajar kalimat thayyibah yaitu Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar, sekarang Ustadz akan memberitahukan kalian semua apa saja hikmah-hikmah kita mengucapkan kalimat thayyibah itu. Yang pertama adalah kalimat Subhanallah. Hikmah kita mengucapkan kalimat Subhanallah adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, iman kita menjadi lebih tebal. Yang kelima adalah menjauhkan diri kita dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah dari kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar adalah kita selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ingat bahwasanya Allah lah tempat kita untuk meminta pertolongan. Dan yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Nah, seperti itulah hikmah-hikmah kita mengucapkan kalimat thayyibah. Baiklah ananda yang soleh-solehah, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini saja. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dengan baik dan benar, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk diamalkan kalimat thayyibahnya. Ketika melihat pemandangan yang indah, maka kita ucapkan Subhanallah. Ketika kita melihat masjid bangunan yang indah, maka kita ucapkan Masya Allah. Baiklah ananda yang soleh-solehah, mungkin sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.